Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agam Pratama. Di sini saya akan menjelaskan materinya selanjutnya, yaitu mencintai Al-Quran. Di sini mencintai Al-Quran dibagi menjadi 4. Yang pertama, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk umat manusia. Yang kedua, Al-Quran sebagai kitab suci umat. Dan ketiga, perbedaan kitab dan suhuf. Dan keempat, hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk umat manusia. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada umat manusia melalui para utusannya dimaksudkan agar dijadikan petunjuk bahwa keberadaan manusia di muka bumi ini. Karena manusia diciptakan oleh Allah, maka hanya kepadanya manusia menyembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna. Manusia diberi akal, hati, nurani, dan nafsu. Hal ini dimaksud agar manusia bisa menjadi khalifah di muka bumi ini sebagaimana dengan tujuan diciptakannya. Berkaitan dengan hal ini, manusia diberi petunjuk dan pedoman bagaimana harus menjalani kehidupannya di dunia. Kedua, Al-Quran sebagai kitab suci umat. Al-Quran sebagai kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya, sejak awal diturunkan sampai sekarang, bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Al-Quran tidak hanya terjadi secara tertulis dalam mushaf seperti yang kita ketahui sehari-hari, melainkan Al-Quran juga terjaga dalam hati dan pikiran para penghafal Al-Quran yang jumlahnya hingga jutaan. Jumlah surat dalam Al-Quran sebanyak 140 surat. Ditinjau dari masa turunnya, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dinamakan surat Makkiyah, sedangkan surat yang diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah disebut dengan surat Madaniyah. 3. Perbedaan kitab dan suhuf. Wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh para rasul dalam perkembangan ada yang dibukukan yang berbentuk kitab dan ada juga yang tidak dibukukan, yaitu berbentuk suhuf atau lembaran-lembaran yang terpisah. Kitab dan suhuf memiliki persamaan dan juga perbedaan. Persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain yaitu: 1. Isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. 2. Bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. 3. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. 4. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab-kitabnya di dunia dengan cara diwakilkan kepada Rasulnya. Tentunya hal ini dapat memberikan hikmah atau manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini. Manusia yang mampu beriman harus berusaha mengambil hikmah dari kitab-kitab Allah tanpa meragukannya. Adapun hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah sebagai berikut: 1. Memberi petunjuk kepada manusia. 2. Pedoman agar manusia tidak berselisih. 3. Memberi informasi sejarah kehidupan manusia. 4. Manusia dapat mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Manusia yang beriman akan dapat mengetahui sesuatu yang baik dan buruknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum